Saya tuh sering banget ya dimintai tolong sama kenalan atau subscriber malah. Mereka tuh bilang gini, "Mbak tolong dong cariin kenalan, orang bule Mbak, tolong dong kalau ada nih temennya suami atau apa, karena saya pengen menikah sama bule." Oke, jadi pemikiran saya ya, oke sekali ini saya ingin bahas masalah itu. Sebetulnya apa sih tujuannya menikah? Gitu loh, saya jadi pengen tahu. Ingin asal menikah, apalagi kalau lebih spesifik lagi pengen menikah sama bule. Kamu tuh punya tujuan apa gitu? Kalau tujuannya cuma nikah aja, saya nggak yakin kalian itu akan bahagia karena bukannya menikah sama bule itu pasti bahagia atau ya secara sederhana aja ya karena kelihatannya kan hidupnya bagus, terus kelihatannya hidupnya enak gitu ya. Ya itu salah sama sekali gitu. Karena dimanapun menikah dengan siapapun ya, kalau menikah sama orang kaya pasti hidupnya enak gitu kan. Kalau kita nggak mau ngomongin masalah ras gitu, ethnicity atau apalah. Kamu pikir menikah sama orang kaya itu pasti enak? Itu belum tentu juga, teman-teman. Kalau tujuanmu menikah adalah untuk keluar dari kemiskinan atau untuk mengangkat derajat atau untuk punya anak yang campuran gitu, wah itu bukan tujuan yang bagus, itu bukan tujuanmu untuk menikah seharusnya bukan seperti itu, gitu. Kamu harus jelas dulu, gitu. Maksudnya begini, lebih masuk akal kalau bilang saya menikah tujuannya untuk bahagia. Saya pengen menjadi diriku sendiri dan saya bisa bertumbuh mewujudkan cita-citaku gitu kan. Itu lebih lebih masuk akal. Orang ya kalau di dalam hidupnya itu sendiri merasa kekurangan, apapun itu, mau kekurangan dalam keadaan finansialnya, secara relationship, merasa kesepian, merasa nggak ada hidupku itu kok nggak yang pastinya ya nggak bahagia, saya nggak bisa content gitu tidak dengan keadaan kamu tuh minus semuanya itu yang saya bacakan sederet itu, kemudian menikah itu akan terpenuhi semuanya dari pasanganmu nanti kalau kamu nikah, wah itu nggak akan berhasil, pernikahanmu tuh nggak akan bahagia malah. Kamu tuh bisa menikah, maksudnya menikah dengan menemukan seseorang kalau kamu sendiri itu sudah tahu bahwa kamu sendiri dalam hidupnya kamu bahagia, kamu tuh bukan orang yang kesepian, dan kamu itu mengerti tujuan hidupmu. Kita sendiri itu sudah someone gitu. Maksudnya ya bukan berarti oh berarti harus kaya dulu dong, berarti harus jadi ini, bukan, bukan. Setidaknya kamu tahu siapa dirimu. Kalau kamu sendiri juga nggak jelas, hidupku masih begini dan saya merasa nggak kekurangan yang kembali lagi kalau masalah mendasar dirimu aja merasa insecure, kesepian, segala macam, kemudian kamu menemukan orang yang punya punya pandangan yang sama bahwa si laki-laki itu juga laki-laki yang kesepian, insecure. Jadi nanti kamu menikah sama-sama bukan siapa-siapa, kamu nggak jelas kamu siapa, yang kamu temukan itu laki-laki itu juga nggak jelas itu siapa, itu tidak akan bertemu. Amin, maksudnya tidak akan mendapatkan apa yang kalian inginkan dalam sebuah pernikahan. Jadi poinnya adalah kita tuh harus tahu gitu loh. Contoh, tujuanku menikah untuk mewujudkan cita-citaku menjadi diriku sendiri, kemudian aku akan bermanfaat untuk negeri kita, bermanfaat untuk sesama, segala macam. Pahami dulu tujuannya, gitu. Contoh, ini paling gampang nih ya. Misalnya nih, aku pengen main ke Malioboro. Ya, ini gambaran saya tuh karena saya tuh dulu tinggal di Jogja gitu ya, teman-teman. Aku pengen ke sana, pengen ke Malioboro. Terus kita udah jalanlah ke sana, mau naik mobil kayak mau pakai Trans Jogja atau mau pakai motor kayak udah nyampe sana. Tapi kamu tuh nggak tahu mau ngapain, ya udah nyampe sana dari ya pokoknya dari ujung ke ujung gitu ya. Terus kamu nggak ngapa-ngapain, kan nggak mungkin kan, ya kan? Kamu ke sana itu kan kamu tahu tujuannya. Saya mau ke toko
Margaria apa itu yang jualan batik itu loh. Karena jelas tujuannya. Itu ada toko itu komplit banget, pernak-pernik yang kerajinan khas Jogja. Itu tujuan saya ke situ. Saya mau beli kayak gini, saya mau beli ini, ada yang mau saya pakai buat oleh-olehan karena ada saya pengen punya batik yang begini-begini. Itu harus jelas gitu loh. Nggak mungkin. Contoh nih, seorang pilot pun kalau bawa pesawat terbang itu kan nggak mungkin dia nggak tahu tujuannya apa, ya cuma terbang aja. Oh, saya ini mau ngabisin bensin, kalau nggak mungkin kan. Sama kamu juga, kamu punya mobil, kamu mau pergi kemana, aku nggak jelas cuma ngabisin bensin aja nih, puter-puter kota, nggak mungkin. Kamu harus tahu tujuan, that's it. Dengan begitu hidupmu tuh akan penuh. Saya kok ini ngomongnya kakak muter-muter nggak jelas banget. Iya. Ya kalau kamu nggak connect itu nggak jelas. Gini, contohnya begini, kalau kamu tidak tahu apa yang kamu inginkan, hanya sekedar pengen hidup enak ya, kalau menikah dengan orang kaya, nggak harus sampai bule ya, mungkin kayak orang Indonesia kalau melihat cowok ganteng, tongkrongannya keren, mobilnya bagus, terus apalagi ya penampilannya oke, pasti kan kayaknya enak ya kalau nikah sama orang kayak gitu ya. Tapi kalau kamu tidak mengetahui tujuanmu yang jelas, menikahlah kamu. Ternyata setelah menikah, kamu malah nggak boleh keluar rumah, terus kamu nggak boleh ngapa-ngapain, terus kamu dilarang ini, dilarang itu. Emang kamu bahagia? Ya enggak lah. Terus ya oke lah, mungkin kamu masih ya tapi kan enak, saya nggak boleh kerja, saya nggak boleh ini, tapi pergaulanmu dibatasi. Terus kamu misalnya cuma pengen ketemu teman lamamu zaman sekolah SMA, ketemu teman SMA aja, kayak gitu aja harus nunggu izinnya turun dari suami gitu kan. Terus misalnya nih ya, cuma contoh, mau ngumpul lah sama keluarga ini, padahal ya ke acara keluarga yang biasa setiap bulan arisan, itu aja kok kayaknya suami berat banget, nggak ngebolehin. Bahagia kamu? Kamu menikah untuk apa? Malah jadi korban, jadi tahanan. Kamu bahagia kayak gitu? Atau cuma buat sekedar status? Ya kan, soalnya kalau di Indonesia kan, kalau nikah itu kan eh, kita udah punya status, nih udah jelas. Terus kalau mau sama laki-laki kan udah aman, misalnya kita nginep di hotel nggak akan digerebek gitu karena udah menikah gitu kan. Tetapi menikah itu bukan cuma sekedar untuk itu gitu, ya kan? Nggak bisa gitu. Karena kamu harus menjadi dirimu sendiri, kamu itu harus mewujudkan apa yang kamu cita-citakan dan hidup secara penuh. Nah, setelah itu baru tahu itu tujuan menikah. Nggak cuma buat status, nggak cuma biar nggak diomongin tetangga, nggak cuma karena ibumu ngejar-ngejar, "Ini kapan nikah ya? Kamu tuh umurnya udah 25, kamu udah mau 30, kok belum nikah?" Ya, yang melakoni yang ngerasa kayak itu kan kamu, bukan ibumu gitu loh. Kalau nikah cuman asal nikah ya, terus ketemu laki-laki yang buat nyenang-nyenangin ibu, buat biar tetangga diem nggak banyak ngomong, udah nih ada cowok mau sama aku ya udah nikah lah. Tapi ujung-ujungnya ya itu tadi, kamu malah nggak bahagia, kamu kayak jadi tahanan rumah, terus mau gaul aja dibatasin, mau ini mau itu aja kok ya dadak izin ini izin itu, terus nunggu belum tentu suamiku suka, dia malah kayaknya udah kok nggak suka ya kalau aku ini. Itu kan nggak banget gitu ya. Terus itu akan kamu, ya namanya kalau bisa sih nikah untuk seumur hidup harapannya ya. Pertama, ya kita tahu perceraian itu kan buat agama apapun tidak disukai ya kan. Jadi kembali lagi, ingin menikah ya teman-teman, dengan siapapun itu, nggak harus bule, nggak harus orang kaya, kamu jadilah dirimu sendiri, tahu tujuanmu. Maksudnya menyadari dulu, jadilah dirimu sendiri. Kamu tuh konten penuh gitu ya, punya mewujudkan cita-citamu, harapan-harapanmu. Kalau kamu masih merasa suka kesepian, cuma menikah karena biar nggak diomongin temen atau apa, itu malah justru jangan menikah, jangan, karena kamu nggak tahu siapa kamu. Kalau kamu sudah punya
sudah menemukan siapa dirimu, kamu sudah bisa hidup tanpa siapa. Kita ini seseorang, maksudnya kita sudah hidup dengan kesibukan kita, punya tujuan hidup yang jelas, punya karir, punya segala sesuatu. Ya nggak harus kaya lah, nggak harus kaya, tapi kamu bahagia dengan dirimu. Kamu pergaulan sosial juga bagus, punya teman-teman banyak, sama saudara juga semuanya saling mengasihi, segala macam gitu kan. Nah, ketemu dengan orang yang sama, laki-laki yang juga seperti kamu. Kalian menikahlah. Ini akan menjadi pernikahan yang bahagia. Seandainya pun kita nggak tahu ya, kalau misalnya kita nggak tahu di tengah jalan ada pernikahan itu ada sesuatu yang tidak dikehendaki jadi berpisah. Pergilah si perempuan ini atau si cowok ini pergi. Kita nggak akan kehilangan arah. Kita masih penuh, hidup kita masih tetap terus berjalan karena kita sudah menjadi seseorang. Kita bukan seseorang yang kesepian atau apa. Nggak ada sesuatu yang hilang meskipun ini pasanganmu pergi. Paham nggak? Tapi beda lagi kalau kita adalah orang yang bukan nggak tahu siapa diri kita. Paham ya? Oke. Kalau misalnya kalian suka kita membahas hal-hal yang dalam kayak gini, mungkin kapan-kapan kita bahas lagi. Kalian kalau ada yang mau ditambahkan, ada juga kalian punya insight, apa punya pandangan-pandangan yang lain, silahkan tulis di kolom komen. Sampai ketemu lagi ya teman-teman di video yang akan datang. God bless you all.